Kita juga butuh keterangan yang valid gitu mas ya, narasumber yang valid pasti sih mas. Kadang saya dipingpong mas, untuk original mas harus sini dilempar ke sini. Menurut orang-orang sekitar itu apa ya, baik angker ya. Sebenarnya Cirebon punya apa ya, banyak banget mas yang perlu digali mas. Jadi pengen tahu pahlawan Cirebon siapa aja. Iya. Jadi sekitaran BAT, kantor pos, Bank Indonesia itu dulunya pusat pemerintahan kota Cirebon di situ. Sehat mas. Alhamdulillah sehat mas. Apit Udah konten tentang Cirebon, cerita Cirebon gini mas? Insya Allah sudah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini saya sedang kedatangan media yang sangat hits dan fenomenal di Cirebon. Jadi bisa dibilang selalu menguak-nguak tentang cerita-cerita yang ada di dalam kota Cirebon ini. Coba mas, perkenalkanlah dengan siapa nih? Oke, perkenalkan nama saya Lingga Pamungkas mas. Sudah tahu mas ya? Alhamdulillah sudah tahu mas. Ya alhamdulillah, kebetulan saya pegang akun medsos Instagram Cirebon History. Yang mana Cirebon History adalah membahas tentang sejarah di Cirebon khususnya dan wilayah 3 Cirebon pada umumnya. Tapi lebih banyak ke Cirebon sendiri sih mas. Gitu. Sesekali kita kunjungan ke Kuningan, Majalengka, Indramayu. Iya, soalnya emang saya lihat di media-media itu emang cerita di Cirebon tuh dikemas dalam satu media Cirebon History gitu mas. Iya. Nah ini jadi yang pertanyaan buat saya nih mas. Ya ingin tahu lah lebih dalam dari Cirebon History nih mas. Nah Cirebon History ini dibentuknya tahun berapa mas? Oke, Cirebon History berawal dari apa ya mas? Keisengan dan hobi sih mas. Oh, keisengan hobi. Berawal dari tahun 2019, tepatnya Oktober. Jadi kalau sekarang udah hampir 3 tahun ya mas ya. Hampir 3 tahun. Iya. Berawal dari iseng, saya suka apa ya, foto juga, terutama foto-foto kuno, foto-foto ya iseng dipercepet aja mas ya. Apalagi saya suka mobile ke lapangan gitu kan. Kali-kali difotoin dulu sih mas, kali sawah difotoin itu awalnya mas. Jadi manakala ada situs bersejarah, situs bersejarah. jadi saya cepet berawal dari kesenangan itu, kemudian ya alhamdulillah antusias netizen ya lumayan gitu mas. Jadi banyak teman-teman di sini yang belum tahu apa sih Cirebon, sejarah Cirebon seperti apa sih. Oh iya betul. Kita mengemasnya dengan apa ya, kekinian lah sebenarnya gitu. Gitu loh mas. Gini mas. Alasannya nih dari Mas Lingga sendiri dibentuknya Cirebon History itu maksud dan tujuan itu apa tuh mas? Sebenarnya sih nggak ada maksud dan tujuan mas. Jadi berjalan gitu aja mas. Berjalan gitu aja. Berawal dari iseng, ya kemudian ya alhamdulillah sampai saat ini sudah mencapai 16.000 follower mas. 16.000. Alhamdulillah. Kalau hitung seribuan berarti udah berapa juta ya? Dan itu bukan akun bodong mas. Bukan nggak beli mas. Akun ini kan ya. Wah keren pisan. Iya biasanya kan akun ini kan mas. Kasih saya lah. Alhamdulillah mas. Jadi berbanding gitu antara. Itu real mas. Antara follower dan jumlah like komen itu berbanding. Berarti emang benar-benar peminat masyarakat Cirebon juga, berarti benar sangat tertarik ya gitu. Iya, ya banyak yang belum tahu sih Cirebon itu seperti apa gitu. Iya, belum tahu gitu mas. Nah, itu juga yang saya tanyakan dan saya heran nih mas. Kan saya lihat kan kayaknya ada situs zaman dulu pas nenek saya lagi ngerokok kali, kakek saya lagi ngerokok kali ya. Itu bisa taunya dari mana mas? Sumber kayak misalkan kuburan lama atau situs zaman dahulu gitu tuh mas. Nah itu bisa taunya dari mana sumber-sumber kayak gitu mas? Ya kita juga apa ya? Ada postingan yang berupa foto-foto tua, foto-foto jadul sekitar 1900-an itu, saya dapat dari website langsung dari Belanda mas. Ada beberapa sumber yang saya ambil, salah satunya sumber Tropen Museum dari Belanda, Leiden juga, Collecting Netherlands. Itu saya ya itu menjelajah website di Belanda. Dan nggak cuma melihat foto terus kita langsung apa ya, cocok logi gitu. Iya benar. Kita juga butuh keterangan yang valid gitu mas ya, narasumber yang valid. Ini apakah benar foto ini, apakah tidak, tahun berapa itu kan? Iya. Mesti benar, hati-hati mas. Menerangkan sejarah itu hati-hati enggak? Emang pernah mas ada yang salah blunder gitu, pernah nggak pas posting gitu? Pernah nggak mas? Awal-awal sih. Awal. Ya saya juga kan masih belajar juga kan. Betul. Dan saya akui juga mas, saya juga kan bukan apa ya ahli sejarah bukan. Iya. Saya bukan ahli sejarah, cuman
saya suka, apalagi saya cinta Cirebon juga, Iya, betul. cinta kota sendiri. Iya, iya. Saya mau ngangkat Cirebon dari segi sejarahnya, Mas. Betul sekali. Setuju banget lah, Mas. Nah, dari Cirebon sendiri nih ada tempat nggak nih? Kantor tim. Kayaknya keren banget tuh, masa tuh seprofesional itu gitu, Mas. Jadi gini ya, saya cuma sendiri, Mas. Oh, sendiri? Sendirian. Ya. Dari hunting sendirian, dari nyari narasumber sendirian, editor sendirian, segala macam sendirian. Multi talenta ya, Mas, ya, Mas? Enggak juga. Yang penting seimbang ya, Mas, ya. Insya Allah. Antara pekerjaan Untuk kantor sih nggak ada kantor, Mas. Ya berjalan aja tuh. Gitu. Mantap sekali, benar-benar perjalanan sendiri ya, Mas, ya. Mantap lah. Nah, di dalam perjalanan Cirebon History dari mungkin 0 follower ya, Mas, ya, sampai sekarang berapa? 16.000 juta. 16.000. 16.000 ya, 1000 ya, pas 2 juta. Dari sampai 16.000 itu ada nggak sih, Mas, dalam perjalanan ini kesulitan Cirebon History itu? Kesulitan apa ya? Jadi pertama mungkin dari segi birokrasi, artinya gini. Gimana? Jadi kita punya konten atau punya event ya yang bertajuk walking tour, Mas ya. Iya. Nah, kalau walking tour itu adalah hunting bareng sama teman-teman pencinta sejarah. Itu kan kesulitannya apa? Iya. Pertama perizinan, Mas, yang paling saya selama ini yang kesulitan terutama perizinan. Kenapa tuh, Mas? Contoh perizinan Itu ada salah budget satu yang banyak itu. enggak Enggak. birokrasi sebenarnya sih. Birokrasi. Kadang saya dipingpong, Mas, untuk perizinan, Mas, harus ke sini terus ini lempar ke sini. Ya kemarin contoh yang terdekat itu di pabrik gula, Mas ya. Itu kan harus Iya. perizinan ke PG Raja Wali PT kan. Iya, PT. iya. Kemana nih? Saya mengarah kemana nih? Itu bikin surat segala macam. Ya butuh proses, butuh waktu juga. Ya, itu, Mas. Jadi benar-benar ada perjuangan juga, Mas, ya. Ah, Enggak cuma apa namanya posting waktu itu jalan-jalan. iya, Nah, itu, Mas. benar-benar. Nah, kalau di situs gitu kalau datang situ ada yang hal-hal mistisnya, Mas. Sungil dah, Mas. Ada Mas. Sung. Sungil itu. Jadi memang kita niatnya gini, Mas ya. Bukan konten misteri, Mas ya. Iya, Mistis iya. bukan yang kebanyakan orang. Memang dari niat lah ya, dari niat ya. Jadi kita memang tujuannya ya udah Mengulik ngupas sejarah. Iya, betul. Gitu. Mantap sekali nih. Kalau saya mah merinding, Mas, lihat video. Oh, ini tahun berapa takut anak udah luar. Ada salah satu yang tempat saya kunjungi, Mas ya. Bukan salah satu ya, salah dua ya, Mas ya. Salah 3 sih. Di daerah tertentu, daerah Kaliwedi kalau nggak salah, Kabupaten Cirebon. Itu ada X stasiun yang tidak terpakai. Stasiun Kaliwedi sudah non aktif ya. Menurut orang-orang sekitar itu Sungil. apa ya, bahasa Angker. Min, kok berani sih di sini, Mas? Iya. Kok berani sih, banyak kok Misalnya banyak, ya misalnya banyak misalnya. bisa dicek lah. Bisa dicek lah. Iya. Cuman memang saya niatnya bukan mistik, Mas ya. Iya. Cuman ya udah sejarah seperti apa sih stasiun ini. Kemudian yang kedua pabrik gula Karangsung dan Cindang Laut yang kemarin viral kan sama YouTuber nasional. Iya, viral banget itu. Itu kan wah lumayan tuh. Yang saya tanyakan itu berarti setannya makannya ada gula ya, Mas. Diabetes nih. Lihat videonya juga sekilas. Ngeri banget ya. Iya. Cuma pada saat saya kesana, Gimana tuh? ya memang saya niatnya Iya. ngulik sejarah, Mas ya, enggak yang gimana. Nggak terlalu lah. Ya udahlah. Hmm. Lillahi ta'ala aja. Iya. Nah, terus di Cirebon kan sering ada yang tadi Mas Lingga bilang tuh kayak walking tour gitu tuh, Mas. Walking Kayak tour, sering kan katanya kan juga dari luar kota tuh, Mas, datang ke Cirebon sampai Iya. bela-belain kan. Maksudnya apa namanya? Sebetulnya Emang ini dah emang ada agenda di. jadi kita punya event atau agenda yang namanya walking tour. Di mana walking tour itu sudah viral atau ya sudah apa ya, istilahnya digandrungi oleh di kota-kota besar, Mas. Di Jogja, di Jakarta, Bogor, Padang, pokoknya di kota-kota besar itu sudah mulai menggeliat walking tour itu, khususnya anak-anak milenial, Mas. Jadi mengemas sejarah dengan cara kekinian gitu. Mungkin di Cirebon ya saya ambil aja untuk walking tournya gitu loh. Beberapa tempat saya kunjungi. Jadi cuma jangan lihat di media doang, Mas, langsung lah ke tempatnya. Kita punya beberapa trik, Mas ya. Kota Tua, kemudian Pelabuhan, kemudian Pecingan, kemudian trip kemerdekaan, trip pahlawan Cirebon, trip pabrik gula. Banyak. Kamu next di mana next? Sebenarnya Cirebon punya apa ya? Banyak Banyak banget, Mas, yang perlu digali, Mas. di rumah saya juga nggak apa-apa, Mas.
Ada situs tuh mas. Ada apa ya, beberapa tempat yang netizen baru tahu, oh ini ada Iya, gitu betul. Cirebon. Oh ada juga lihat gitu. dari postingan, oh ada ya ternyata ya. Salah kan satunya gini, gini mas, Balai Kota. Hmm. Saya masuk Balai Kota itu ternyata ada bunker mas. Oh. Bunker waktu zaman Belanda mungkin tempat persembunyian Iya, gitu. iya. Bunker di dalam Balai Kota. Iya. Itu bentuknya pintunya kecil banget. Oh, tapi sekarang udah nggak difungsiin nggak? Ya enggak, karena di situ kalau masuk aja ya luar biasa ngeri mas, gelap. Saya juga nggak berani masuk tuh. Oh ternyata. Itu salah satu tempat yang belum diekspos oleh media manapun. Iya. Kemudian ada lagi mas, Apa tuh? di Cirebon yang belum diekspos itu gua Jepang ada sebenarnya. Oh, Gua Jepang. peninggalan Jepang di Setu Patok itu ada mas, gua Jepang. Mas Joni udah kesana? Udah beberapa kali. Nah kemudian ada lagi, sebenarnya ini kan daerah Pronggo mas ya. Iya betul. Daerah Pronggo ada mas, Apa tuh mas? tapi yang belum diekspos sih. Apa tuh? Belum tahu mas ya? Makedum. Hah? Makedum. Ada Enggak. apa Makedum? Kalau bahasa Belandanya Kerkhof mas. Apa? Kerkhof. Kerkhof. Kerkhof itu pemakaman. Oh Makedum itu yang di Pranggol ini kan? Pemakaman Belanda. Iya emang. Dan sekarang sudah dijadikan sekolah ya. Iya sekolah. Oh di situ ada ya mas ya? Ada Nah, pemakaman. sana udah kesini mas, ini udah. Belum sih, belum. Nanti ngomongnya bahasa Belanda mas. Tadi mas di dalam Cirebon Story ini nih, ada nggak sih tokoh-tokoh dari masyarakat atau pemerintah yang ada di belakang Cirebon Story untuk mendukung gitu mas aktivitas Mas Lingga ini nih? Ada sih. Ada. Boleh disebutin nggak mas? Saya punya apa ya? Pembina juga. Oh, pembina juga. Ada pembina juga. Manakala saya melangkah harus hati-hati kan. Oh iya. Sering saya sharing juga sama beliau. Beliau juga orang keraton. Ya sebut saja Kang Reza. Iya. Seperti Berarti itu. emang benar-benar nggak asal ini mas ya? Terus juga kemudian saya pernah sharing sama Bu Eti. Itu juga mensupport saya mas Cirebon Story. Oke, Balai Kota tuh pada saat kemarin hunting di Balai Kota Cirebon. Beliau sangat mensupport sekali dengan adanya Cirebon Story mas. Itu. Ya alhamdulillah ya Keren. banyak yang support lah. Iya. Jadi apa namanya seenggaknya tidak berdiri sendiri, ada support di belakang. Ada backup lah istilahnya lah. Betul. Jadi biar saya nggak salah langkah. Iya. Takut kalau ada kesulitan juga ada yang nge-backup ya mas ya? Bukan. Kalau isu simpan itu mbak dukun. Nah kan kalau apa namanya kayak saya lihat kayak apa namanya posting atau ke tempat-tempat lain, seenggaknya kan ada yang dikocek keluar nih mas. Ya ini saya lebih maksud ke masalah intern ya mas. Nah yang mungkin pribadi Mas Lingga kali ya, dari mana sih itu mas sumber penghasilan? Kan seenggaknya kan ya nggak munafik ya, ada nggak munafik mas. Kan pasti ada aja nih pengeluaran yang tak terduga lah. Jadi gini mas, saya kan yang di awal saya tadi bilang itu kan saya sambil mobile ke lapangan. Oh, jadi tidak didasarin sama ini lah. Nggak ada kenyataan mau kesini. Iya. Jadi pada saat saya mobile kemana misalkan ke Arjawinangun, ya udah sekalian nyari sela-sela yang situs yang ada Arjawinangun gitu. Kemudian kalau misalkan ke mobile ke Losari ya udah sekalian. Nggak mesti hari ini mau kemana ya. Nggak ada planning gitu. Terkecuali planning itu tadi event walking tour tadi mas. Planning itu benar-benar harus di planning matang. Dari mulai perizinan, dari mulai ya pokoknya slot peserta apa untuk income value harus dimatengin. Dan setiap saya mau walking tour pasti saya ada tim dadakan lah istilahnya. Ada tim dadakan mas. Repot mas ya. Soalnya kan bukan dari Cirebon doang kan, di luar kota juga ya. Betul. Mantap. Kemarin dari walking tour sendiri ada peserta terjauh mas. Pernah saya peserta terjauh dari Surabaya mas. Buaya nggak mas? Buaya Surabaya buaya Madiun. Dari Surabaya itu luar biasa niat banget. Iya luar biasa mas ya. Dari jauh. Jadi dia emang niat kesini datang. Di walking tour kemerdekaan. Jadi pengen tahu pahlawan Cirebon itu siapa aja gitu. Iya. Terus sepak terjangnya nginep di rumah nggak nginepnya? Enggak. Oh enggak. Cewek mas, bayangin mas. Waduh. Luar biasa sendirian kesini ke Cirebon. Gila. Gak ada apa. Jadi emang banget benar-benar pencipta sejarah ya, pencinta ya. Keren. Kemarin ke pabrik gula ada dari Jakarta. Dari Jakarta juga karena pengen tahu banget Cirebon seperti apa. Iya benar. Jadi emang kalau saya lihat memang benar-benar ya anak muda juga harus tahu sejarah mas ya. Enggak cuma A, B, C, di mana-mana gitu. Ada juga pecinta sejarah, pegiat sejarah juga, aktivis sejarah. Kemarin kedatangan tamu dari Bogor 5 orang mas. Itu
ya akun Bogor History mas, Iya. Bogor Historical Walk. Wah, ada juga Bogor Story gitu. Jadi Penasaran ya dia. kita collab sama mereka. Nah, jadi kita ya keliling ke kota tua Cirebon. Widih, mantap nih mas. Nah, apa namanya yang saya tanyakan ya, maksudnya saya anggapkan ini Mas Lingga sebagai konten kreator nih. Karena kan tiap hari konten, yang tiap hari juga sih mas ya, ada waktu yang konten. Nah, mungkin ini teman-teman nih kan mungkin yang tahu lah, kasih tahu semua dong Cirebon History dari 0 sampai 16.000 kan banyak. Kasih tahu sih mas tips dan triknya menjadi konten, karena saya juga termasuk nih ya konten kreator nih, termasuk bagian Mas Lingga, mungkin saya muridnya kali ya. Nah, apa namanya bisa menjadikan konten itu semenarik mungkin dan bisa menjadi favorit masyarakat dan bisa diterima gitu. Iya. Tips dan triknya gimana mas? Jadi saya ngonten atau posting sesuatu itu yang nggak ada di Google mas. Jadi beda lah gitu ya. Yang nggak ada di Google dan media manapun. Gitu. Ya contoh lah, foto jadul kan nggak ada di Google mas. Iya. Foto jadul. Contoh foto jadul pasar Lawang Gada. Apakah ada di Google? Nggak ada. Kemudian contoh Bank Indonesia pertama. Iya. Itu bangunan pertama itu bangunan pertama itu bukan itu mas, Bank Indonesia mas, yang di Cangkol mas, bukan bentuknya kayak gitu mas, ada lagi mas. Bentuknya cuma satu lantai. Kecil banget ya, kecil banget. Kecil. Banget ya. Itu dibentuk tahun 1860-an. Kemudian pada tanggal 1917 dibangunlah 2 lantai. Itu kan yang sekarang pernah dijadikan pecahan rupiah, uang kertas 500 pada tahun 1988 itu mas. Oh di sini. Yang Bank Indonesia. Dan Bank Indonesia pun ada bunkernya mas, saya pernah masuk. Cuman kayak yang di dekor DPRD itu. wali kota itu. Cuman pada saat saya mau masuk mau konten, nggak boleh ada kamera katanya. Iya, di Apa sana. alasannya? Itu kan apa ya? Rahasia gitu. Rahasia negara, nggak boleh diekspos gitu loh. Banyak barang-barang vital lah. Gitu. Dan salah satu sudut ruangan di Bank Indonesia itu ada logo VOC mas. Logo VOC. Logo VOC gede banget. Berarti Luar biasa sih. Berarti udah sempet kesana tapi belum sempet konten gitu Nggak boleh. Nggak boleh. Setannya pada nongol. Nah, untuk Cirebon History sendiri nih mas, dampak positifnya apa nih untuk kaula muda nih kayak saya nih ya, kalau nonton Cirebon History nih ya, apa sih yang didapatkan nih mas? Iya, kita kan pangsa pasarnya bukan pangsa pasar ya Pak. Sasarannya kita anak muda ya. Iya. Anak muda sekarang kan buta kan sejarah mas. Betul sekali. Apalagi sejarah lokal kita kan. Iya. Cirebon itu dulunya seperti apa sih? Iya benar. Yang seperti Bung Karno bilang kan. Nah yang di KM kilometer sih 0 kilometer itu emang di situ pertama kali di Cirebon itu. Karena itu kantor pos, semua kantor pos itu titik 0 kilometer. Jadi kantor pos itu jalur Dendles mas. Namanya jalur Dendles, jalur pos. Iya. Jadi untuk menghubungkan komunikasi waktu itu ya dipergunakan komunikasi zaman Belanda di situ. Ya itu namanya kota tua di situ mas. Iya. Saya boleh cerita dikit nggak? Boleh nggak apa-apa. Mas. Boleh silakan mas. Jadi sekitaran BAT, kantor pos, Bank Indonesia itu dulunya pusat pemerintahan kota Cirebon di situ, bukan di balai kota sekarang. Dulu kan namanya TJ ya, Cirebon ya, TJ. Bukan. Oh bukan. CH. Oh CH. Cirebon. Oh. Dulu Cirebon. Itu pusat pemerintahannya di situ. Iya. Kantor balai kota di situ. Dulu namanya bukan balai kota, residen. Kantor residen. Oh residen. Residenan gitu. Sekarang kantor residen yang sekarang dijadikan apa? Lapangan basket tuh mas. Itu dulu di situ mas. Kantor residen. Cuman karena bukan meledak, diratakan oleh pemerintah. Ya sekarang udah rata dengan tanah. Gitu. Jadi emang kota tua di situ. Kota tua di situ. Yang pertama kali. Ya kawasan itu Gedung Bundar, SMP 14, SMP 16, gereja. Itu kawasan kota tua. Gila, berarti emang sejarah Cirebon lu banyak banget ya, harus kita kupas. Sebenarnya waktunya nggak cukup mas, harus 3 hari 3 malam kayaknya. Ya mungkin itu akhir nih mas. Siap. Sebenarnya saya masih greget sih, mau tahu lebih dalam Cirebon ya via apa kayak lah nanti via apa micet. Terakhir nih mas, pesan-pesan dari Mas Lingga nih untuk khususnya untuk pemerintah, terus elemen-elemen masyarakat, untuk gimana sih untuk melestarikan dan menjaga budaya dan situs-situs yang ada di kota Cirebon. Iya. Ya seperti Bung Karno pernah bilang ya, jas merah mas ya. Iya. Jangan lupakan sejarah. Ya kita salah satunya menjaga
Saya pernah lihat di Gedung Bundar yang di Kebumen tuh mas. Itu penuh dengan coretan mas. Aduh, kamu sayang kan mas ya? Pilokan itu mas. Iya, iya. Ini sayang banget, ini cagar budaya padahal. Iya, betul. Kenapa kok dicoret-coret ini? Sayang banget. Anda itu. Makanya saya pesan ke teman-teman anak-anak muda, kaum milenial ya, ya dijagalah warisan sejarah Cirebon ini gitu. Jangan sampai dirusak. Ada beberapa bangunan yang sudah hilang sih mas di Cirebon mas, diganti dengan bangunan modern. Yang bangunan super cantik dulu Cirebon juga udah sekarang udah hilang. Mau tahu nggak bangunan cantik yang di Cirebon itu? Apa tuh mas? Dulu Ronggol. Bukan. Ini ada Huis Karanganom namanya. Itu dulunya tempatnya di Jogja Grand mas. Jogja Grand Karanggetas mas. Itu ada bangunan cantik belanja mas di situ. Itu punya saudagar kaya namanya Tan Chin Ki mas. Tan Chin Ki keturunan Tionghoa. Itu saudagar pabrik gula juga. Kemudian di Ciledug ada bangunan mirip dengan Istana Merdeka. Di Ciledug ada mas. Sekarang udah rata dengan sana. Aduh, sangat kali. Sayang banget. Tolonglah, pesan dari Mas Lingga nih, anak muda nih. Jadi yang ciptakan hal positif untuk Cirebon. Mas Lingga mungkin itu aja sih mas. Oke, siap mas. Hampuran nih mas. Nggak apa-apa. Kalau ada salah kata. Ya. Sami mas. Sebenarnya banyak banget sih yang mau kita dengar dari Mas Lingga tentang Cirebon. Gampang mas lah. Oke. Sukses buat si bro, si channel. Makasih Mas Lingga. Siap. Sama-sama. Oke, mungkin itu teman-teman perjalanan dari Cirebon History, media sosial yang hits dari Cirebon. Pokoknya jangan lupa follow 16.000. Nanti minggu depan bintang biru, checklist biru. Oke, gitu aja teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.